Baik, salam sedang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali jumpa di dalam siaran live streaming. Dan malam hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu harus tahan banting. Haleluya. Jadi tema khotbah kita pada malam hari ini adalah harus tahan banting. Bagi saudara yang sudah bergabung, saya menyapa saudara dimanapun Anda sedang berada pada malam hari ini. Silahkan Anda boleh tekan tombol share atau tekan tombol bagikan di akun Facebook saudara, sehingga berita firman Allah pada malam hari ini tentunya bisa menjadi berkat buat kita semua, buat rekan, buat teman, buat kenalan, buat siapapun yang sudah streaming pada malam hari ini. Pastikan saudara bahwa tema khotbah ini akan menjadi berkat khusus buat saudara dan saya pada malam hari ini. Mari siapkan hati saudara untuk kita masuk di dalam doa, dan kemudian kita akan sama-sama membaca, merenungkan, bahkan mendengarkan renungan atau khotbah singkat pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat malam diberkati ini, karena Tuhan kembali izinkan kami untuk bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan akan Engkau. Kami bersyukur buat semua kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat kami di sepanjang hari ini, buat semua berkat yang Tuhan sudah curahkan di sepanjang hari ini. Dan sungguh kami tidak bisa membalas semuanya itu Tuhan. Selain kami datang membawa hidup kami persembahkan kepada Tuhan lewat ibadah singkat pada malam hari ini. Tolong kami semua, sebentar kami akan masuk dalam perenungan firman. Bicaralah, nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu itu, dan kami semua diberkati, dikuatkan, karena kami percaya Tuhan bahwa firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada kata-kata kebenaran itu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua alat yang kami pakai pada malam hari ini dalam penyampaian firman ini. Tuhan berkati juga jaringan internet yang kami pakai. Tuhan beri kestabilan sehingga siaran ini dapat dinikmati oleh semua orang yang turut menyaksikan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi tema khotbah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah harus tahan banting, ya. Sebab saudara, kalau kita tidak tahan banting, maka kita bisa saja dikatakan orang Kristen gampangan, orang Kristen murahan, orang Kristen yang ya ece-ece lah. Saudara, kalau punya sebuah handphone seperti gambar yang saya tampilkan di PowerPoint pada malam hari ini, saudaraku, ada sebuah handphone dengan hammer dan pisau, ya, di atas handphone tersebut. Saudara, ini memberikan sebuah penggambaran bahwa handphone ini, saya tidak tahu mereknya apa, tetapi handphone ini adalah handphone yang sedang dipromosikan, bahwa handphone ini adalah handphone yang tahan bantingan. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin dulu kita punya HP Nokia yang sudah sangat jadul pada zaman masa sekarang ini. Seringkali kalau jatuh berulang-ulang kali, saudara, tetap saja awet. Wah, itu luar biasa saudaraku. Itu menunjukkan bahwa handphone tersebut memiliki kualitas yang cukup bagus, ya. Dengan dia tahan banting, tidak mudah pecah, tidak mudah rusak. Itu memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa itu memang kualitasnya tidak ece-ece, kualitasnya bagus. Jadi kalau hidup kekristenan kita adalah hidup Kristen yang tahan banting, itulah kekristenan yang sungguh-sungguh, Kristen yang betul-betul bukan Kristen ece-ece, itu Kristen sejati, Kristen yang benar-benar luar biasa di dalam pemandangan Tuhan, dan tentunya jadi berkat di sekeliling saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam ini kita akan belajar beberapa hal dari tema khotbah orang Kristen harus tahan banting. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan.
Saya ingin mulai dengan sebuah statement dari Norman Vincent Peale. Dia mengatakan begini, saudaraku, dalam tulisannya, kehebatan seseorang tidak terletak pada saat menghadapi hal-hal baik, tetapi saat mereka menghadapi hal-hal buruk dan kegagalan yang melanda mereka. Saudara perhatikan, seorang penulis yang bernama Norman Vincent Peale, dia mengatakan bahwa kehebatan kita tidak terletak pada saat kita menghadapi hal-hal baik. Kehebatan saudara tidak terlihat waktu Anda terima gaji, waktu Anda naik jabatan, waktu Anda mengalami banyak mujizat. Kehebatanmu tidak terlihat saat itu. Justru kehebatan saudara itu akan terlihat saat saudara menghadapi hal-hal buruk, kegagalan yang melanda hidupmu. Saudaraku, di sanalah akan terlihat Anda itu Kristen yang sejati, Kristen yang hebat, Kristen yang tahan banting, Kristen yang luar biasa. Itu akan terlihat waktu Anda dan saya menghadapi sejumlah kesulitan hidup, menghadapi kegagalan, menghadapi berbagai macam penderitaan, kesulitan, persoalan. Itulah, di saat itulah saudara yang diberkati terlihat jelas kehebatanmu. Disitulah terlihat jelas identitas kekristenanmu yang sejati itu. Saudara yang diberkati, pernyataan daripada Norman Vincent Peale ini juga didukung oleh ayat-ayat Alkitab yang saya mau bacakan pada malam hari ini. Misalnya di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Orang Israel diibaratkan seperti bejana tanah liat yang sedang dibuat oleh seorang penjunan. Nah, saudara, dikatakan apabila bejana yang dibuat dari tanah liat itu di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali. Kalau tukang periuk itu mengerjakan kembali, maka tanah itu harus dihancurkan, bejana itu harus dihancurkan, diramas, diremukan, dibanting begitu rupa. Tetapi begitu diramas, dibanting, dibentuk kembali, memang tidak mengenakan, saudara. Jikalau bejana itu bisa berteriak, maka pasti bejana itu akan berkata, sakit, jangan banting aku penjunan, jangan bentuk aku menjadi yang lain, aku mau begini, walaupun jelek nggak apa-apa. Itu kalau bejana itu bisa berbicara. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ketika dibanting bejana itu rela, tanah liat itu rela, dan kemudian dibentuklah menurut apa yang baik, menurut pemandangan daripada sang penjunan. Demikianlah hidup saudara dan saya di tangan Tuhan. Demikianlah hidup saudara dan saya dalam kendali Allah. Kita juga seringkali mengalami hal-hal yang serupa, di mana kita harus diremukkan karena kehidupan masa lalu kita, karena kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi Allah tidak membuang kita, Dia mengambil kita, Dia meremukkan kita, Dia membentuk kita kembali untuk menjadi bejana-bejana yang indah, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik di dalam pemandangan Tuhan, yang akan dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu waktu kita sedang mengalami situasi pembantingan itu, waktu kita sedang mengalami proses Tuhan itu, waktu kita sedang mengalami bagaimana Tuhan meremukkan kita, kita merasakan memang sakit, kita merasakan memang tidak enak, tetapi ada tujuan mulia yang Tuhan mau buat dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan juga bagian lain dari ayat firman Tuhan ini. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, jadi kalau tukang periuk itu bisa buat begitu, apalagi Tuhan. Dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk?
Tidak mungkin tidak. Tuhan pasti akan melakukan itu buat saudara dan saya, supaya kita menjadi bejana-bejana, tanah liat di tangan tukang periuk yang berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 3 juga memberikan penggambaran yang hampir sama. Dikatakan begini, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi dikatakan Tuhan itu duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dia menyucikan kita. Dia kemudian saudara memurnikan kita, supaya kita menjadi mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi penggambarannya mirip-mirip. Kalau di dalam kitab Yeremia tadi digambarkan seperti tanah liat di tangan penjunan, maka sekarang penggambaran yang diberikan kepada saudara dan saya dan juga Israel pada masa itu adalah seperti seorang pemurni logam, pemurni perak, pemurni logam yang sedang memurnikan emas atau perak. Di sana saudaraku, sekali lagi, kalau saya pakai bahasa yang tadi saya pakai untuk seorang tukang periuk yang membentuk bejana, maka bahasa itu kembali saya gunakan untuk seorang pemurni, penyuci daripada emas atau perak. Maka emas dan perak pun bisa menjerit. Emas dan perak pun waktu dibakar pasti tidak mengenakan. Tetapi sekali lagi, waktu emas dan perak dibakar, mereka tidak komplain, mereka tidak berargumentasi, mereka pasrah. Dan kemudian kita tahu bahwa emas dan perak itu akan memunculkan kemurniannya, akan memunculkan keasliannya, dan nilainya sangat tinggi, nilainya sangat mahal. Tentu saudaraku, hidup kekristenan kita digambarkan demikian. Ketika kita menghadapi sejumlah proses kehidupan, kita dibanting, kita dibakar, kita disucikan, kita dimurnikan. Itu memang tidak mengenakan. Tetapi sebagaimana catatan kitab Maleakhi pasal 3 ayat 3, jelas Alkitab memberitahu kepada kita bahwa supaya kita dapat mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, maka tidak ada cara lain untuk kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Maka kita harus melewati dapur pemurnian, kita harus melewati dapur kesengsaraan, penderitaan, untuk kita bisa melihat mempersembahkan sesuatu yang benar kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikan juga ayat dalam Matius pasal 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Perhatikan, ada dua hal yang diangkat Tuhan Yesus di sini untuk menggambarkan kehidupan kekristenan kita. Yang pertama adalah kehidupan gandum, yang kedua adalah kehidupan debu jerami. Untuk bisa memisahkan debu dan jerami dari gandum, maka saudara yang diberkati, kita harus ada adalah alat yang dipakai untuk bisa memisahkan gandum dari jerami. Hidup kekristenan kita sekali digambarkan demikian. Tuhan mau melihat ada gandum-gandum. Gandum berbicara tentang kualitas yang baik. Gandum berbicara tentang kehebatan seperti yang dikatakan oleh Vincent Peale. Gandum berbicara tentang sesuatu yang bernilai tinggi. Ibaratnya kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat yang tadi kita sudah perhatikan, maka ini sejajar setara emas, perak. Ini setara sejajar dengan tanah liat yang dibentuk menjadi bejana yang indah dalam pemandangan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami
kekristenan gandum, memang kita mesti ada di alat penampi. Kita tidak hanya bisa ada di tempat pengirikan, karena waktu ada di tempat pengirikan kita masih gabung rame-rame. Tapi Tuhan mau menempa kita, Tuhan mau meremukkan kita, membanting kita, dan kemudian ingin memunculkan kita sebagai gandum-gandum yang terbaik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kalau Tuhan sedang menampi saudara dan saya dengan berbagai macam persoalan kehidupan, kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19, atau kesulitan dalam masalah keuangan, ekonomi, atau juga kesulitan-kesulitan tertentu, sakit penyakit, penderitaan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dan saya, ingat, Tuhan sedang tampi kita supaya kita menjadi gandum-gandum, kita menjadi emas, perak, kita menjadi bejana-bejana yang dibentuk, yang bukan bejana rusak, tapi bejana yang dipandang mulia untuk mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan live streaming pada malam hari ini, saudara yang diberkati, kita tahu bersama bahwa hari-hari ini kita sedang menuju kepada memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan juga pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Dan kita tahu bahwa bicara tentang Kristus, bicara tentang Golgota, bicara tentang pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun yang endingnya adalah kematiannya di atas kayu salib, itu memang sebuah keteladanan penderitaan. Dan orang Kristen, kita tidak bisa mengelak bagian penderitaan Kristus itu juga menjadi bagian saudara dan saya, menjadi bagian yang harus kita alami, dan tidak lain tujuannya satu, adalah untuk kita boleh menyatakan tentang sesuatu yang lebih menyenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu waktu Anda dan saya menghadapi sejumlah bantingan-bantingan, sejumlah penderitaan-penderitaan, pesan kita pada malam hari ini lewat tema firman Allah, tahan banting. Tidak boleh menyerah, tidak boleh mundur, tidak boleh putus asa, tidak boleh kemudian saudara beri keputusan-keputusan yang salah ketika saudara sedang menghadapi sejumlah kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat ayat yang saya baca berikut ini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kalau kita menderita karena kekristenan kita, karena ikut Tuhan, karena menjadi orang percaya, kalau kita bilang jangan malu, ya, tidak usah malu, ya, karena kita sedang memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Berarti saudaraku, penghakiman di dalam ayat 17 ini berkaitan dengan ayat 16, berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami karena pengakuan kita akan nama Tuhan, berkaitan erat dengan pengiringan kita, kesetiaan kita, pelayanan kita. Itu penghakiman yang dikatakan di dalam ayat 17 itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar, ada perbedaan yang sangat prinsip antara orang-orang yang percaya kepada Injil dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Injil. Jadi saudaraku, perbedaannya di mana? Ternyata orang-orang yang percaya kepada Injil ketika mereka menghadapi penderitaan, mereka tahan banting. Berbeda dengan mereka yang tidak percaya kepada firman. Ya, bagi mereka yang hidup duniawi, wah itu susah sekali. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kita orang Kristen ini justru ketika dibanting tambah hebat kita tuh.
Seperti tadi saya kutip perkataan Vincent Peale. Justru kehebatan orang Kristen itu terlihat waktu dia dibanting. Dikatakan ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kata hampir-hampir tidak diselamatkan itu tidak berarti bahwa tidak diselamatkan, ya saudaraku. Ya meskipun waktu kita menghadapi penderitaan lepas penderitaan, waduh, tidak mengenakan saudaraku. Ada berbagai macam hal yang menekan hidup kita ketika kita menghadapi persoalan itu. Tapi itu tidak membuat keselamatan itu hilang dari hidup saudara dan saya. Karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan ada di tangan Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kalimat yang di ayat 18 ini harus dipahami bahwa bukan keselamatan itu bisa hilang, bukan. Tetapi kalimat ini sedang memberikan pernyataan kepada kita bahwa kesulitan penderitaan yang dialami oleh orang Kristen itu hampir-hampir susah untuk dipikirkan, susah untuk dianalisa secara logis. Nah kalau orang-orang percaya saja begitu, apalagi mereka yang orang fasik, orang bisa. Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Karena itu saudara, waktu kita menderita, karena penderitaan kita sesuai kehendak Allah, maka kita terus berbuat baik. Kalau kita memperhatikan konteks daripada suratan Petrus, kita tahu bahwa saudaraku waktu itu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan sedang mengalami penindasan yang berat oleh kekaisaran Romawi. Dari satu kaisar datang kepada kaisar yang lain. Rata-rata kaisar-kaisar itu kaisar-kaisar bengis, kaisar-kaisar jahat, kaisar-kaisar yang memperlakukan orang-orang Kristen semena-mena. Ada kalanya mereka dibakar, ada kalanya mereka dijadikan mangsa makanan buas, tontonan banyak orang, ditertawakan dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang diberkati, pesan firman Tuhan ini jelas bahwa anak-anak Tuhan, orang Kristen yang menderita harus tetap berbuat baik, karena apa yang engkau derita itu adalah atas kehendak Allah, menurut ayat 19. Jadi inilah bedanya orang-orang Kristen dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ini beda. Orang Kristen waktu menderita tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Makanya di bagian lain Petrus mengatakan, jangan balas caci maki dengan caci maki. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebaliknya, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita menelusuri apa yang saya sampaikan ini, rasanya impossible. Rasanya mustahil. Ya saudara. Rasanya ini sesuatu yang berat. Makanya Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dengan kata lain, orang-orang percaya sejati, orang-orang Kristen sejati, bukan Kristen KTP, bukan Kristen tempelan. Waktu menghadapi penderitaan, mereka akan tetap bertahan. Mereka akan tetap bertahan sampai kesudahan. Tapi Kristen KTP, Kristen abal-abal, Kristen yang saudaraku tidak tahan banting, pasti akan mundur di tengah jalan. Pasti tidak mampu untuk menghadapi bantingan-bantingan. Dia akan noe, orang Kupang bilang. Dia akan ancur, dia akan berkeping-keping, dia akan tinggalkan Tuhan. Dan itulah orang-orang Kristen KTP, itulah Kristen-Kristen asal-asal. Tapi Kristen yang sungguh-sungguh, sekalipun ada begitu banyak penderitaan yang dialami, mereka akan bertahan sampai kesudahan. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Bahkan kita tahu puncaknya adalah pada saat antikris menyatakan diri, lebih ngeri lagi. Ya. Tetapi kalau kita
ingat ayat ini. Yang dibutuhkan di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi saudara, kita percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong kita untuk melewati setiap persoalan penderitaan. Nah, hari ini saya akan membagikan beberapa hal. Tadi kita mulai dengan pendahuluan tentang bagaimana orang Kristen diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, ujian, bantingan. Ya, sekarang kita akan lihat bagaimana agar kita bisa tahan dalam bantingan-bantingan itu. Bagaimana sehingga kita bisa tahan waktu kita ditampi, waktu kita dimurnikan, waktu kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan, kita tetap bertahan, kita tidak mundur. Ini yang saya mau bagikan buat kita pada malam hari ini. Mari saudara, yang pertama dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu, perhatikan kalimat ini, dalam semuanya itu, ini berarti menunjuk kepada ayat sebelumnya. Di ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara yang diberkati, ada ciri khusus bagi orang-orang yang hidupnya di dalam Kristus yang telah mengasihi kita. Saudaraku, dikatakan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Kasih Allah itu yang dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, kasih Allah yang besar itu yang diberikan kepada kita, itu membuat kita terikat erat, tidak bisa dipisahkan. Sekalipun dikatakan ada yang namanya penindasan, ada yang namanya kesesakan, ada yang namanya penganiayaan, ada yang namanya kelaparan, ada yang namanya ketelanjangan, ada yang namanya bahaya, ada yang namanya pedang. Tapi itu semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang telah mengikat kita. Saudara, perhatikan di ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara yang diberkati Tuhan, memang waktu kita menjadi percaya kepada Kristus, karena Kristus kita ada dalam bahaya maut. Karena Kristus kita mengalami seperti yang dikatakan di ayat 35 tadi. Karena Kristus kita seperti domba-domba sembelihan. Tapi kasih Kristus itu membuat kita tidak bisa terpisah. Kasih Kristus itu membuat kita kuat. Kasih Kristus itu membuat kita bertahan. Kasih Kristus itu membuat kita lebih daripada pemenang. Ini yang kita tidak boleh lupakan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga waktu kita menghadapi penderitaan lepas penderitaan, waktu kita menghadapi kesulitan lepas kesulitan, waktu kita menghadapi berbagai bentuk tantangan dalam hidup ini, percayalah ada kasih Kristus yang mengikat kita, sehingga kita boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya apakah COVID bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak bisa, saudara. Apakah kondisi-kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi dengan buat ibadah live streaming, apakah itu bisa membuat kita lepas dari kasih Kristus? Tidak bisa jawabannya, saudaraku. Sekalipun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka waktu ibadah secara onsite, tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab memberikan jaminan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun mungkin ada di antara saudara yang keluargamu meninggal karena COVID, itu juga tidak bisa memisahkan kasih Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih Kristus tetap mengikat dia. Kasih Kristus tetap ada di dalam dia, dan dia adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, bukan orang-orang yang kalah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya kasih kesimpulan yang pertama. Bagaimana agar kita bisa tahan dalam bantingan, dalam persoalan, dalam penderitaan, dalam kesulitan-kesulitan hidup. Yang pertama, milikilah mental pemenang. Milikilah mental pemenang. Saudara yang diberkati Tuhan,
Dan memang Tuhan menciptakan kita itu sejak awal menjadi pemenang, bukan menjadi orang-orang kalah. Saudara tahu, waktu kita dijadikan, waktu Tuhan membentuk kita lewat orang tua kita, papa mama kita, ada ribuan sel sperma yang keluar, saudaraku yang diberkati, menuju ke indung telur untuk membuahi. Tetapi dalam perjalanan itu, saudara yang diberkati, menuju ke indung telur, hanya ada satu sel sperma yang bertahan. Ribuan sel sperma yang lainnya harus gugur di tengah jalan. Yang dibuahi itulah saudara dan saya yang hidup ini. Itulah saudara dan saya yang lahir ke dalam dunia ini. Ada yang nama Ebenezer Plaimo, ada yang namanya Lukas, ada yang nama Matius, ada yang namanya Maria, ada yang namanya Yublina, ada yang namanya Okto, ada yang namanya Simpson, ada yang namanya apalagi Sutrisno dan lain-lain, saudaraku. Itu adalah orang-orang yang lahir karena menang. Karena itu saudara yang diberkati, waktu Anda menghadapi masalah, ingat baik-baik, saya lahir sebagai pemenang. Ditambah lagi waktu Anda sudah menjadi orang percaya, Anda diberikan keyakinan yang kuat dari apa yang Alkitab katakan dalam kitab Roma pasal 8. Kita lebih daripada pemenang karena kasih Kristus itu telah mengikat kita dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Itu seharusnya membuat kita semakin kokoh, kuat dalam menghadapi segala situasi kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kalau Anda menghadapi persoalan, ingat, jangan buru-buru ambil keputusan, aku mau gantung diri aja. Saudara yang diberkati, jangan buru-buru, aku mau minum baygon aja, aku mau pindah kerja, aku mau ini, aku mau itu. Jangan, saudara. Anda harus tahan banting. Karena ingat ayat-ayat kita di awal tadi. Tuhan sedang membentuk saudara menjadi bejana tanah liat yang lebih baik untuk dipersembahkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Anda sedang dibentuk, diremukkan untuk menjadi orang-orang yang siap mempersembahkan korban yang terbaik seperti emas, perak yang dimurnikan. Itu tidak boleh dilupakan. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa tahan bantingan di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan. Saya bacakan beberapa ayat. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Perhatikan kata segala perkara. Mari kita mundur di ayat 12. Lihat di ayat yang ke-13 dikatakan segala perkara. Berarti kata segala perkara itu menunjuk kepada ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya. Sekarang kita mundur ke ayat 12. Perhatikan. Aku tahu apa itu kekurangan. Jadi segala perkara ini bicara tentang kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi segala perkara ini adalah bicara tentang kekurangan dan kelimpahan yang dialami oleh Paulus. Dalam segala hal yang dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang. Segala perkara di sini juga menunjuk kepada hal kenyang. Maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Paulus bilang dengan kata lain begini, kalau saya memakai bahasa di ayat 12, maka ayat 13 berkata begini, ya, sekalipun dalam kekurangan aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Waktu aku ada dalam kekenyangan, aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Waktu aku ada dalam kelimpahan, aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Waktu aku ada dalam kesusahan, aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berarti sekali lagi, kita harus tahu bahwa dalam seluruh eksistensi hidup kita, segala perkara yang kita alami, baik waktu kita kenyang, baik waktu kita lapar,
baik waktu kita kelimpahan, baik waktu kita sedang ada dalam kekurangan, baik kita waktu dalam keadaan ada masalah, tekanan hidup, bahkan waktu kita sedang ada dalam keadaan yang senang-senang saja, maka kita tidak boleh lupa semuanya itu kita harus andalkan, bergantung mutlak Tuhan, kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, dimanapun saudara malam hari ini menyaksikan tayangan live streaming pada malam hari ini, marilah saya mengajak saudara dan saya untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak tahu persoalan-persoalan apa yang sedang engkau hadapi. Mungkin karena kenyang akhirnya muncul masalah-masalah, ya saudara. Mungkin juga karena kekurangan sehingga ada muncul masalah-masalah tertentu. Tapi ingat, kita bisa menanggung semuanya itu di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan goyah sekalipun di tengah-tengah berbagai bentuk persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini hal kedua yang tidak boleh kita lupakan. Karena waktu kita mengandalkan Tuhan, di sanalah Tuhan akan berperkara melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Saudara yang diberkati Tuhan, Roma 8 ayat 31 mengatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak saudara, jika saudara mengandalkan Tuhan, apa yang bisa mengalahkan kita? Saudaraku yang diberkati, apa yang kita tidak bisa lewati? Semuanya kita mampu lewati. Kita tahan banting, kita akan buktikan bahwa kita bukan Kristen ece-ece, Kristen KTP, Kristen saudaraku tanpa pertobatan, dan Kristen-Kristen yang lain. Ada Kristen Natal, Kristen ya, tapi kita Kristen yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Saya ingin memberikan beberapa alasan tentang bagian ini, saudara. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yang pertama, karena kita terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Waktu kita menghadapi sejumlah persoalan-persoalan kehidupan ini, waktu kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kekurangan yang kita alami dalam hidup kita, saudara, kita terbatas. Terkadang cara berpikir kita, tujuan pandangan kita, ide-ide cemerlang kita, rencana-rencana kita bisa sampai kepada suatu keadaan yang stuck. Kita tidak mampu, saudaraku, untuk mengambil keputusan-keputusan, ya. Tetapi kita bersyukur waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih besar, dikatakan bahkan lebih dari apa yang Anda doakan dan apa yang Anda pikirkan. Itu janji firman Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sabar, saudara, saya kecilkan. Ya, hal-hal yang tidak kau ketahui, dikatakan dia akan beritahukan kepadamu. Hal-hal yang besar, yang tidak terpahami. Ada banyak hal kita tidak pahami kan, saudara. Sekolah kita ya paling-paling top profesor, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau profesor pun apakah lalu semua dia tahu? Wah, otak kita kan ini hanya seperti tempurung kelapa yang mau tampung berapa banyak, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, tidak mampu kita, terbatas sekali. Handphone saudara saja yang mungkin memorinya besar kadang-kadang hang kan. Ya saudara, apalagi daya tampung kita yang serba terbatas. Percayalah,
Kita hanya bisa melewati setiap persoalan kehidupan ini kecuali hanya kita mengandalkan Tuhan. Kenapa ada banyak orang bunuh diri, gantung diri, saudara, buang diri? Kenapa ada banyak rumah tangga hancur? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan yang tak terbatas itu, saudara. Sebab kalau kita tidak mengandalkan Tuhan yang tak terbatas, mau sampai mana kemampuan kita? Tidak akan mampu kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini, saudara yang diberkati Tuhan. Yang ada kita ambil keputusan-keputusan yang salah. Karena itu saya ajak saudara malam hari ini, mari kita belajar dari kebenaran ini. Ayub 14 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Singkat umur kita, saudara, penuh kegelisahan. Itu. Jadi bagaimana kalau kita singkat umur kita penuh kegelisahan? Andalkan siapa? Yang panjang umur, saudaraku. Tidak ada kan manusia ini panjang umur ya, mau berapa 100 tahun ya. Alkitab bilang 80 ke atas sudah penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, kesulitan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, apalagi zaman-zaman sekarang ini, ya, serba kimia. Waduh, kita sudah parah-parah. Ya, karena itu bersyukurlah, saudara yang diberkati, kalau kita masih dalam kondisi yang saat ini, kekuatan yang saat ini, saudara, kita bisa diberkati seperti saat ini. Semuanya kita hanya bisa pasrah, kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak mungkin bisa kita, saudara. Sekarang yang terakhir, yang ketiga nih, ya, bagaimana agar kita bisa tahan bantingan? Bagaimana saudara supaya kita benar-benar jadi Kristen yang sejati, yang tahan bantingan? Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Cek, ya. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara. Tuhan memberikan kepada kita janji bahwa Dia akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Kalau kita diperhadapkan dengan kesulitan, itu tidak berarti Tuhan mau bikin celaka kita. Kalau kita diperhadapkan dengan persoalan, itu tidak berarti Tuhan sudah lepas tangan. Kalau saudara dan saya diperhadapkan dengan berbagai macam hal, itu tidak berarti Tuhan sudah tidak mampu. Kalau Tuhan kasih izin COVID sampai hari ini, itu bukan berarti Tuhan tidak bisa kasih hilang COVID. Kalau saudara yang diberkati oleh Tuhan, COVID muncul lagi varian baru, B117, dan mungkin varian-varian yang lain, mungkin B12, B16 mungkin, yang akan datang. Itu bukan berarti Tuhan tidak mampu. Tapi segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Karena itu kacamata yang kita harus pakai adalah berpikirlah bahwa segala sesuatu itu ujungnya adalah kebaikan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kekristenan, ujungnya adalah untuk kebaikan, tidak untuk yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu jangan buru-buru ambil kesimpulan, jangan buru-buru menghakimi, menyatakan sesuatu kepada Tuhan atau orang lain yang ada di sekitar saudara. Bukankah kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf, saudara? Waktu dia dibuang ke sumur, waktu dia tahu bahwa Tuhan sedang merancang kebaikan. Makanya ketika saudara-saudaranya yang kelaparan lalu kemudian datang ke Mesir, lalu mereka kenal bahwa ini Yusuf ini, ya, mereka ketakutan setengah mati. Tapi Yusuf bilang apa? Aku datang ini karena Tuhan yang telah membawa aku mendahului kamu untuk mempersiapkan suatu bangsa yang besar. Saudara,
Ini orang yang tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan buat untuk kebaikan. Kalau Anda melihat dari kacamata Anda dan saya, maka kita akan cenderung melihat segala hal yang tidak menyenangkan. Itu pasti tidak menyenangkan. Tapi tidak. Lihat dari kacamata Tuhan. Seperti yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 28 itu. Juga misalnya dalam kitab Yeremia 29 juga ayat yang ke-11 kan. Tuhan bilang, sudah rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Kenapa Tuhan omong begitu? Karena waktu itu bangsa Israel sudah punya pikiran negatif tentang bagaimana Tuhan membawa mereka ke Babel selama 70 tahun. Sehingga mereka berpikir bahwa ini Tuhan sudah tinggalkan kami. Mereka lalu kemudian berbuat hal-hal yang tidak benar, ikuti kata-kata nabi-nabi palsu. Mereka sudah malas doa, mereka sudah malas kerja, mereka tidak lewat Yeremia. Tuhan bilang, kasih tahu kepada bangsa bahwa kalau sudah genap masanya 7 itu rancangan kebaikan. Karena itu saudara, pasti COVID ini mendatangkan kebaikan yang mungkin saudara tidak pernah ketahui ya, saudara. Tapi saudara ada rasakan sekarang kan? Saya ketemu dengan seorang orang tua, dia bilang begini, Pak Pendeta, bersyukur juga ya ada COVID. Saya bilang kenapa? Ya, kalau dulu tuh kan orang ketemu dengan kita sembarangan, Pak Pendeta. Ya, apa itu sembarangannya? Saya tanya sama bapak itu. Dia bilang, ya kalau mereka bicarakan kadang tidak sopan Pak Pendeta. Minta maaf tapi ludahnya bisa kena kita karena tidak pakai masker. Tapi bersyukur lewat corona Tuhan ajar kita semua untuk hidup lebih sopan. Kalau bicara dengan orang juga tetap pakai masker. Ludah kita tidak muncul kayaknya. Saudara yang diberkati, kita lebih jaga kebersihan. Dulu siapa yang cuci tangan? Paling top waktu makan baru cuci tangan. Tapi sekarang kemana-mana ada hand sanitizer di tas. Kemana-mana saudaraku, mau masuk toko kita disemprot dulu, cuci tangan dulu. Di depan toko ada tempat cucian tangan. Di tempat bank, di tempat umum, di tempat rumah kita masing-masing, di gereja, semuanya. Dulu mana? Itu berarti segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ingatlah 3 hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau saudara mau menang terhadap sebuah persoalan, kalau saudara betul-betul menjadi orang Kristen yang tahan banting, milikilah mental pemenang. Karena orang-orang yang memiliki mental pemenang, dia sudah terikat dengan kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu tidak bisa memisahkan orang dari apapun juga. Ya, itu yang kita tidak boleh lupakan. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang tahan banting, kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang tahan banting, tidak mudah cengeng, andalkan Tuhan. Ya saudara, andalkan Tuhan. Sebab kekuatan kita terlampau terbatas. Kita terbatas sekali, tapi Tuhan tidak terbatas. Yang ketiga, ingat baik-baik saudaraku, berpikirlah untuk kebaikan. Segala sesuatu tidak pernah Tuhan rancangkan untuk yang jelek. Tuhan rancang untuk baik. Karena itu, saudaraku, waktu kita berpikir tentang kebaikan, pasti kita akan melihat kebaikan-kebaikan itu menjadi nyata. Saudara yang diberkati Tuhan, hadapilah setiap bantingan dari Tuhan, atau persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, karena ujungnya itu baik. Jangan lari dari bantingan, justru akan mendatangkan penyesalan yang sangat dalam. Saudara yang diberkati, Anda yang baru bergabung, saya sapa Anda shalom. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati Anda. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk membagikan. Dan pasti saudara akan juga menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat orang lain. Saya sapa, ada saudara saya Yuri Asone yang ada di Taiwan. Ya saudaraku, Tuhan memberkati Anda. Tuhan Yesus terus pakai hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, selalu dukung pelayanan saya. Terima kasih saudara, karena kita memang dipanggil untuk menjadi berkat
buat orang lain. Ada saudari Elon Sarida, saya juga sapa Saridaka, Tuhan berkati Anda. Ya, ada Olivia Jawa, ada Rin Jompilino, ada Sarli Uli, dan yang lainnya. Saya sapa Anda semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Percayalah bahwa kebenaran-kebenaran yang sudah dengar pada malam hari ini akan terus menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Sampai ketemu di lain kesempatan, saudara yang diberkati Tuhan. Dan pastikan bahwa live streaming ikuti, baik saya live lewat gereja tempat saya layani, dan juga di tempat-tempat persekutuan doa di mana Tuhan panggil dan percayakan saya untuk pergi pelayanan. Saudara, ikutilah, karena bagian-bagian kebenaran itu akan menjadi berkat buat saudara. Besok saya akan live di salah satu persekutuan doa di Kota Kupang, di Sikumana. Saudaraku, tempatnya namanya Sikumana ya. Tapi saudaraku, kurang lebih jam 4:30. Saudara bisa ikuti live streaming itu dan bagikan juga buat orang lain untuk menjadi berkat. Saya percaya kita semua akan Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan terus nyatakan yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini karena Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami percaya bahwa kebenaran-kebenaran yang sudah diseberangkan ini menjadi berkat buat setiap yang menghadapi persoalan dan juga yang mungkin lagi ada dalam keadaan diberkati Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kebetulan dalam hidup ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jangkau setiap pribadi lepas pribadi dimanapun Tuhan, di negeri ini, di Nusantara ini, bahkan juga di luar negeri. Kami doakan Tuhan berkati semua, dan biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang tak terbatas itu boleh terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali besok hari, dan kami tentu akan diberkati lagi dengan berkat-berkat baru. Kalau kau dapati ada yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Ada yang berkekurangan, Tuhan kiranya berkenan untuk mencukupi. Ada yang mengalami kesusahan, Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan baru. Angkat mereka dari putus asa mereka, dari kekecewaan, dari kekhawatiran hidup mereka. Pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih, berkati setiap rumah tangga Kristen, berkati setiap pengantin-pengantin baru, berkati mereka sedang mencari jodoh, cari pekerjaan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau nyatakan semua. Terima kasih Bapak, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu. God bless you.